kelompok 2 ukuran dengan saya Anissa Siti Nurhanifah sebagai kameramen dan editing video. Saya Ali Akbar Subagja sebagai guru materi satuan panjang dan waktu. Saya Dimas Malik Nugraha sebagai kameramen dan editing video. Saya Salsabila Granita sebagai guru model materi bangun ruang. Saya Nana Nabila sebagai siswa. Saya Lingga Surya Paira sebagai siswa. Saya Rizkia Syakbar sebagai siswa. Saya Nabila Fatimah Tujahra sebagai siswa. Saya Afifah Fikra sebagai siswa. Saya Zahra Jalfia Mutiara Wibawa sebagai siswa. Selamat menonton video kami. Bye bye. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Duduk siap. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Nabila. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sama-sama di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Oke, baik Bu. Baik Bu. Rizkia Hadir. Nabila Hadir. Zahra Hadir. Afia Hadir. Nana Hadir. Lingga Hadir. hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, jadi materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar dari kubus dan balok. Nah, harapannya setelah pembelajaran hari ini kalian itu bisa ngerti apa sih itu balok, apa itu kubus gitu ya. Oke, kita mulai dari kubus dulu ya. Jadi ini nih yang namanya bangun ruang sisi datar kubus. Kubus itu bangun ruang sisi datar yang dibatasi sama 6 buah persegi yang sama besar. Jadi si panjang-panjangnya itu sama besarnya ya. Nah, sedangkan kalau misalnya ini tuh yang namanya balok. Balok juga sama, bangun ruang sisi datar yang ditutupi sama 6 persegi panjang. Nah, bedanya kalau misalnya si persegi panjangnya sama, kalau si baloknya mah udah panjang sama semua. Udah bisa bedain mana balok sama kubus? Bisa. Coba yang balok yang mana? Yang balok yang itu yang Yang ini? ya. Ini kubus ya? Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi nih unsur-unsur apa aja sih yang ada di balok dan yang ada di kubus. Oke. Jadi unsur yang ada di balok sama yang ada di kubus itu tuh sama. Jadi aku bakal ngejelasin pakai yang balok ya. Ya. Oke. Unsur yang pertama itu ada sisi. Sisi itu bidang yang menutupi si balok, si kubus sama si baloknya. Contohnya, Ibu kasih contoh satu. Misalnya ada sisi A, B, E, F. Nah, itu sisi depan namanya. Oke? Coba sebutin lagi Rizkia. Ada sisi apa lagi? D A E. Oke. Zahra, ada sisi apa lagi? C D G H Oke, Nabila, sisi apa lagi? B C F
CG. Oke, jadi si total rusuk yang ada di kubus ada berapa coba? 12. Oke, lanjut ke unsur selanjutnya itu ada titik sudut. Nah, si titik sudut ini tuh terbentuk karena adanya pertemuan tiga rusuk. Ada pertemuan tiga rusuk. Contoh, ibu kasih contoh. Titik sudut A itu merupakan pertemuan dari rusuk EA, rusuk DA, dan rusuk BA. Timbullah titik sudut A. Coba Rizky ya, ada titik sudut apa lagi nih? Ada titik sudut apa lagi? F. Titik sudut apa lagi? B. Asia? C. Nana? G. Ada G. Linda? F. Ada F. Terus ada titik sudut E dan H. Jadi total ada berapa titik sudutnya? 8. Oke, pintar mengerti ya semuanya? Terus di unsur selanjutnya ada diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut dalam satu bidang. Ingat ya, dua titik sudut dalam satu bidang. Contoh misalnya nih, diagonal A dan C. Diagonal AC ini merupakan titik sudut A yang berhadapan sama titik sudut C. Nah, terus dikasih ruas garis. Nah, ini yang namanya diagonal bidang. Diagonal bidang. Coba, Rizky ya, ada diagonal bidang apa lagi? D. Oke. Zahra? D. Nabila? H. Afia? HC. Oke, Nana? G. Lingga? FC. Pinter ya. Jadi totalnya ada berapa nih diagonal bidangnya? 12.
Unsur yang terakhir nih ada contoh bidang diagonal. Nih ada A, C, G, E. A, C, G, E. Terus ada B, G, A, H. B, G, A, H. Oke, udah mengerti? Oke, coba sebutin. Ada apa lagi? A, F, G, D, A, F, G, D. Ya, betul. Coba ada apa lagi? Ada ada apa lagi? Udah. Jadi totalnya ada berapa nih? 4. Mengerti semuanya? Mengerti. Oke, kita baru saja selesai mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada kubus dan balok. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus luas permukaan dan volume kubus dan balok. Jadi anak-anak kan balok sama kubus itu tuh merupakan bangun ruang sisi datar yang dibatasi sama 6 persegi panjang dan persegi ya. Jadi si luas permukaannya itu jumlah ke-6 persegi panjangnya ini. Nah, si balok ini kalau misalnya dibuka itu bisa menjadi jaring-jaring. Coba ibu gambarkan dulu ya jaring-jaringnya. Siapa yang mau ke depan nih buat nentuin rumus luas permukaan? Liga. Ibu tunjuk aja deh kalau gini mah. Coba Nabila ke depan. Ayo ibu bantu kok. Nih. Ibu kayak gimana? Saya begini. Kan ini tuh ada 6 nih persegi panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi Nabila harus tentuin rumus luas permukaan di rumus luas di setiap persegi panjangnya ini nih. Coba persegi panjangnya ini luasnya apa coba? Ini bukan bu, baik. Pinter tulis. Ditambah. Persegi panjangnya ini apa? Ini P kali L. Pinter tulis. Kali L. Tambah lagi bu. Tambah lagi. Yang ini apa luasnya? L kali T. Betul. Yang ini luasnya L dikali T. Tulis. Tambah lagi. Yang ini coba. Ini ya T dikali P. Ya P kali T. P kali T. P kali P. Persegi panjang terakhir nih apa? P kali L atau L? P kali L. P kali L. P dikali L. Nah coba kamu lihat. Ini tuh masing-masing itu ada 2 ya. Nih PT sama PT ada 2 kan? Ya. Terus PL ya.
Terus L kali T ada 2 juga. Ya. Jadi bisa disederhanain nih. Ya. Nih, 2 kali PT, P kali T ditambah L kali T ditambah P kali L. Jadi kita udah dapat nih rumus luas permukaan dari si baloknya. Paham nggak kira-kira? Paham. Ada yang dari rumus ini? Tidak ada. Boleh duduk? Enggak, ibu aku mau nanya. Jadi biar kita kayak meringkas lagi. Jadi di ini Bisa lagi. Jadi semuanya itu tuh ada 2. PT-nya ada 2, LT-nya ada 2, PL-nya juga ada 2. Gitu. kasih Bu. Oke. Terus kita akan menentukan luas permukaan yang kubusnya nih. Ya, kubusnya di sini ya Ibu gambar jaring-jaringnya. Ada yang mau ke depan? Tadi kayak Nabila nentuin tiga permukaan. Tiga mau? Coba tadi kan Ibu udah jelasin nih ya buat nentuin luasnya. Coba kamu cari luas permukaan balok tuh kubus tuh apa? Coba. Ini kan ada 6 ya Bu. Iya. Jadi kalau dipecah lagi itu ada segi 4. Itu dicari dulu luasnya kan? Iya, betul. Setiap satu segi 4 itu berarti S dikali S. Terus karena ada 6 berarti S kali S nya ada 6 dijumlahin. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kira-kira bisa disederhanain nggak? Bisa. Jadi apa? Jadi bisa disederhanain jadi 6S kuadrat. Oke, nah, boleh duduk. Jadi ini anak-anak kita udah dapat terus luas permukaan kubusnya. Tepuk tangan dulu dong. Ibu, kan kita kan ini Ibu tadi udah ngasih soal. Iya, udah ngasih ini. Gimana kalau misalnya kita cobain dulu pakai soal biar kita Oh, jadi kalian maunya dikasih soal dulu. Iya. Mau kubus atau balok? Satu aja. Ya, satu. Mau balok atau kubus? Coba Ibu gambar kubusnya dulu ya. Coba kalau misalnya sisinya itu 5 cm, berapa luasnya? Ada yang mau ke depan? Sisinya itu coba luasnya berapa? 6S. Tinggal masukin nih S-nya tuh 5. Ya. Nah, berapa sama dengan? Singapura apa? Centimeter.
Siapa yang mau ke depan nih buat nentuin volume kubus dan balok? Yang kalah ke depan. Sulit, 1, 2, 3. Kita nyari volume kubus nih. Ibu udah buat kubusnya. Nah, ini lihat nih. Jadi di dalam kubus yang besar itu ada kubus-kubus kecil. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau volume itu kapasitas dari si kubusnya ini. Ada berapa sih balon kecil yang bisa memenuhi si balon besar ini? Nah, kita tentuin ya sama Linda. Sini udah simpan aja. Coba untuk yang melebar ada berapa kubus yang memenuhi? Coba masukin. 1, 2. Nah, jadi untuk rusuk yang melebar ada 2 kubus ya? Cuma cukup 2 kubus. Coba untuk rusuk yang meninggi, yang ke belakang ada berapa balok yang memenuhi yang ke sini? Ada berapa? 2. Ada 2. Kalau misalnya buat rusuk yang meninggi, ada berapa balok? Berapa? Berarti ada 2. 2 juga nih. Jadi tadi tuh sama Linda udah dicoba ya. Kalau yang melebar, rusuk yang panjang itu tuh ada 2 balok kecil yang memenuhi. Terus buat rusuk yang ke belakang ada 2 balok juga yang memenuhi. Ada 2 balok juga. Terus yang meningginya ada 2 balok juga yang memenuhi. Nah, sedangkan si kubus ini tuh kita misalkan si rusuk-rusuknya itu sebagai S. Jadi kita bisa simpulkan kalau si 2 itu S dikali si 2 itu S juga dikali 2 ini S juga. Nah, jadi kita bisa simpulkan volume kubus itu apa nih Kak? S dikali S. S kali S kali S. Atau bisa disederhanain menjadi S pangkat 3. Oke. Selanjutnya ada volume balok. Siapa yang ke depan? Coba untuk rusuk yang memanjang ada berapa kubus nih yang memenuhi rusuk yang memanjang? Coba yang memanjang ya. Masih ada kan berapa sih? Masih lagi. 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya. Tadi 4. Terus buat rusuk yang ke belakang nih, ada berapa kira-kira yang bisa memenuhi? 1, 2. Ada 2 ya. Buat rusuk yang ke atas nih, ada berapa balok yang memenuhi? Sampai ke atas ya. 1, 2, sampai ke atas. 2, 3. Ada 3? Iya, 3. Nah, tadi si rusuk yang memanjang itu namanya panjang balok. Nah, rusuk yang melebar ini namanya lebar balok. Dan rusuk yang meninggi namanya itu tinggi balok. Jadi, rumus
lebarnya itu 3, tingginya itu 5. Nah, berapa sih volume balonnya? Ada yang mau ke depan? Ibu kasih nilai. Kalau enggak ibu tunjuk lagi nih. Ayo, ada yang ke depan? Rizkia. Enggak ada? Rizkia boleh. Berapa sih volumenya? Boleh. Jadi volumenya berapa? 120. Oke, pinter. Tepuk tangan. Oke, jadi gitu ya pembelajaran hari ini. Gimana? Udah ngerti semuanya? Ngerti. Udah bisa bedain ya mana benda yang bentuknya balok sama mana benda yang bentuknya kubus? Sudah. Oke. Udah habis ya jam ibu? Udah. Udah. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa dulu dipimpin oleh Nabila. Boleh. Karena pembelajaran telah selesai, mari kita berdoa kepada majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya makasih ya. Bilang apa? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi seru ya. Kamu mau belajar tentang dia?